ingin menggadaikan kesuciannya demi pekerjaan, hukumnya apa nih Pak? Kita ikut prihatin Mas Farid ya dengan bersimpati dengan kasus Mbak Rere. Jadi Mbak Rere melakukan tadi itu mesti harus dilihat ini kan akumulasi dari kekecewaan yang dijalani dalam masa hidupnya. Yang kedua adalah tidak mendapatkan bimbingan dan tuntunan pendidikan, baik pendidikan secara umum, khususnya pendidikan agama secara baik. Lalu yang ketiga tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga. Inilah yang kemudian akhirnya menjadikan anak ini tumbuh secara tidak baik psikisnya, istilah kesehatan mentalnya, berpikirnya mudah labil. Karena itulah ketika usia SMA, tamat SMA, dia ingin mandiri karena tadi merasa itu tadi. Dan ternyata ketika masuk di perusahaan, bertemulah dengan pimpinan yang disebut dengan Mbak Rere tadi, bosnya tadi, berperilaku yang tidak baik juga gitu loh. Ini kan berbahaya sekali gitu loh. Karena itulah memang tidak boleh apapun orangnya, siapapun orangnya, apapun kegiatan profesinya, tidak boleh untuk mengejar target karir tertentu, kemudian menggadaikan kesuciannya. Karena kesuciannya adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Ini adalah kesucian yang termahal dalam hidup seorang wanita maupun seorang laki-laki, khususnya seorang wanita. Ini harus dijaga. Maka ketika tadi sudah masuk dalam perbuatan tadi, dan ini adalah perbuatan, maaf, ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tidak dibolehkan. Maka nanti akan menyeret kepada kisah-kisah berikutnya yang membawa konsekuensi. Jadi siapapun orangnya, maka tidak boleh menggadaikan kehormatan kesuciannya untuk mencapai karir atau mengejar sesuatu, maka tidak diperkenankan dalam Islam. Itu termasuk perbuatan yang dicela. Oke, Mbak Rere, mungkin saat itu kadar keinginan Mbak Rere masih betul, iya. Bisa dibilang tidak ada mungkin ya. Iya betul. Karena tadi ada beberapa poin yang tadi saya jelaskan tadi itu. Iya betul. Iya. Nah setelah itu Mbak Rere, apa yang terjadi? Ya setelah itu saya hamil. Dari laki-laki? Iya, dari manajer itu? Manajer saya, Mas. Setelah 6 bulan saya sembunyikan kehamilan saya karena perut saya semakin besar. Akhirnya saya beritahukan tante saya. Saya datang lagi ke tante saya. Saya beritahukan kehamilan saya dan keluarga saya meminta tanggung jawab dari manajer saya. Akhirnya kami menikah. Tapi pernikahan kami kurang lebih hanya 2 tahun saja. Karena manajer saya selingkuh dengan teman kerja saya sendiri. Akhirnya saya kecewa. Saya bawa kabur anak saya yang waktu itu berumur 2 tahun. Setelah itu saya bawa kabur anak saya. Dan saya mencari pekerjaan. Hanya saya bekerja di sebuah kafe. Saya bekerja di sebuah kafe sebagai pelayan kafe. Di sana akhirnya saya bertemu dengan seorang laki-laki. Dan dia membawa saya keluar dari kafe dan membiayai hidup saya. Dan akhirnya saya berhubungan dengan dia selama 5 tahun. Berhubungan maksudnya menikah? Kami tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan karena kami beda agama. Kehidupan saya sama pacar saya ini baik-baik saja selama 5 tahun. Tapi sudah itu kemudian saya mimpi ada seorang perempuan datang bersama 2 orang anak kepada saya dan mengatakan kalau itu istri dari pacar saya. Saya sempat cari tahu sama pacar saya yang mana itu istrinya apa bukan, tapi dia nggak pernah ngaku. Sampai keluarganya pun nggak pernah ngaku. Sedangkan saya punya anak 1 dengan dia. Dia sempat punya anak 1 dari? Iya Mas. Tanpa proses ikatan nikah tadi. Iya. Tapi dia bertanggung jawab semuanya. Setelah saya tahu kalau dia punya istri, punya anak di daerah, saya mengalami depresi berat. Sampai akhirnya saya dibawa masuk ke rumah sakit jiwa. Kamu jahat, Pak, sama aku. Kamu jahat, ternyata kamu udah punya istri. Kamu tega bohongin aku.
Rere, apa-apaan kamu, Rere? Kamu jahat. Ini kenapa berantakan semua, Rere? Kamu punya istri ternyata. Rere, istighfar, Rere, istighfar. Enggak, kamu jahat. Istighfar. Kamu jahat. Kamu kenapa? Ma, Ma, lihat, Ma. Ya Allah. Istighfar, Rere, istighfar. Istighfar, istighfar. Kenapa begini sih kamu ini? Ma, Rere, kenapa, Ma? Mama bohongin saya. Kalian bohongin Istighfar, saya. Rere. Kalian bohongin saya. Ayo, Ma. Ayo bantu mama. Bawa dia ke rumah sakit, Win. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Ayo, Rere. Iya, Mama. Enggak, Rere, kamu ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa saya diperlakukan seperti orang gila. Saya mau memberikan penjelasan kalau saya ini bukan orang gila, saya hanya depresi. Tapi nggak ada yang mau dengerin saya. Saya dikurung, diikat, bahkan disuntik berulang-ulang. Ini berkali-kali nih Mbak Rere mendapatkan musibah. Setelah terhindar dari manajernya yang pertama itu, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki, justru malah memanfaatkan juga Mbak Rere sampai juga bahkan hamil juga. Pak Ustadz, ini gimana? Ada kaitannya juga kah dengan tidak dapat kasih sayang dari ibu yang tadi pertama itu, Pak Ustadz? Iya. Tentu Mas Farid. Jadi kasus Mbak Rere tadi kan karena ada akumulasi proses kehidupan ketika usia anak-anak dan remaja yang tidak baik di keluarga, angkat tadi, kemudian kembali ke ibu, kemudian kembali ke tante. Dan saya melihat ada satu aspek penting yang tidak didapatkan dari Mbak Rere selain kasih sayang, tidak mendapatkan nilai-nilai pendidikan agama. Apalagi tadi Mbak Rere mengalami depresi dan kemudian oleh lingkungan keluarganya dianggap ini sakit jiwa, maka dimasukkanlah ke sakit jiwa. Padahal sesungguhnya ini kan memerlukan psikolog. Psikolog yang punya visi keagamaan, kemudian diterapi, kemudian dibimbing, maka nanti jiwanya akan hidup dan kemudian dibiasakan oleh agama, orang akan dibawa masuk dalam tuntunan yang lebih baik lagi. Ternyata masuk dalam jiwa, ya diperlakukan seperti orang sakit jiwa, maka depresinya bukan semakin sembuh, maka semakin berbahaya lagi. Maka kalau dalam pandangan kita sebaiknya Mbak Rere, jadi tadi kan ini kan sesungguhnya Mbak Rere ada keinginan untuk kembali pada jalan yang lurus. Ada di dalam hatinya. Tadi ketika tadi proses dengan yang pertama tadi, kemudian yang kedua, Mbak Rere merasakan nggak bahwa jiwanya tidak tenang? Iya. Nah itu dia. Jadi sesungguhnya Mas Farid, dalam jiwa seseorang itu Allah sudah, makanya kan alastu birabbikum qalu bala. Ketika kita berada dalam rahim ibu kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka sesungguhnya setiap anak sudah membawa potensi itu. Tapi kan dalam lingkungan masyarakat inilah, keluarga masyarakat inilah yang kemudian orang dibentuk beraneka macam, dan inilah yang akan mempengaruhi pertumbuhan keagamaan kita. Lah Mbak Rere tadi sesungguhnya hatinya tahu bahwa ini salah dan ingin kembali, tapi tidak memiliki kekuatan. Bagaimana caranya? Dan tidak ada yang meyakini dia. Inilah yang terpenting. Pentingnya ada orang-orang di luar dirinya yang mensupport. Inilah saya kira kenapa lingkungan keluarga itu menjadi penting. Keluarga itu selain mengasihi kita, ketika kita sedang terpuruk, ada orang yang menguatkan batin kita, menguatkan jiwa kita, sehingga kita bisa bangkit.